Pedagang online atau offline, jika ingin sukses, ikuti teladan Nabi Syuaib alaihi salam. Kaum Madian diisi oleh orang-orang kafir yang berbuat kejahatan dan kecurangan. Mayoritas orang Madian bekerja sebagai pedagang. Dalam berdagang, penduduk Madian kerap melakukan penipuan. Mereka mencari keuntungan dengan cara yang tidak benar seperti timbangan atau takaran yang dikurangi. Barang-barang yang dijual juga acap kali dipalsukan. Kondisi ini sangat meresahkan masyarakat saat itu. Nabi Syuaib lalu memulai misi menyadarkan masyarakat Madian. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun, kata Nabi Syuaib kepada kaum Madian. Nabi Syuaib juga mengajak kaum Madian untuk berhenti berbuat kerusakan di bumi. Sebagian kaum Madian lain bekerja sebagai petani, namun seringkali mereka berbuat kerusakan. Kaum Madian juga tak percaya kepada Allah. Mereka menjadikan Aikah atau sebidang tanah sebagai Tuhan. Kaum Madian juga kerap menakut-nakuti dan menghalangi orang yang hendak beriman. Wahai kaumku, sembahlah Allah, harapkanlah hari akhir, dan jangan kamu berkeliaran di bumi berbuat kerusakan, kata Nabi Syuaib sesuai surat Al-Ankabut ayat 36. Alih-alih didengarkan, kaum Madian menolak mentah-mentah ajaran Nabi Syuaib. Wahai Syuaib, apakah agamamu yang menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah nenek moyang kami, atau melarang kami mengelola harta kami menurut cara yang kami kehendaki? Sesungguhnya engkau benar-benar orang yang sangat penyantun dan pandai, kata penduduk Madian sesuai surat Hud ayat 87. Penduduk Madian bahkan mengancam bakal merajam Nabi Syuaib jika terus mengatur mereka dalam berdagang. Mereka juga mengancam mengusir Nabi Syuaib beserta pengikutnya jika tidak mengikuti agama mereka. Nabi Syuaib lantas menolak ajakan itu dan menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pembuat keputusan terbaik. Dan tidaklah pantas kami kembali kepadanya kecuali jika Allah Tuhan kami menghendaki. Pengetahuan Tuhan kami meliputi segala sesuatu, hanya kepada Allah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak. Engkaulah pemberi keputusan terbaik, kata Syuaib kepada kaumnya. Nabi Syuaib memperingatkan jika kaum Madian tidak berubah, azab dari Allah akan segera tiba. Namun kaum Madian tetap berbuat semena-mena. Allah menimpakan azab kepada kaum Madian di malam dan pagi hari dengan siksaan yang tak diduga-duga. Allah mendatangkan gempa bumi yang dahsyat dan suara yang mengguntur pada penduduk Madian. Mereka mendustakan Syuaib, maka mereka ditimpa gempa yang dahsyat. Lalu jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat-tempat tinggal mereka. Bunyi firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 37. Nabi Syuaib dan pengikutnya diselamatkan oleh Allah. Allah melimpahkan rahmat dan berkah untuk orang-orang yang beriman. Banyak hal yang bisa diambil dari kisah Nabi Syuaib dan suku Madian. Nabi Syuaib mengajarkan dalam jual beli, pedagang dan penjual harus adil dan tidak merugikan orang lain. Timbangan dan takaran harus diberikan secara sempurna agar rezeki yang didapat halal di sisi Allah. Kisah Nabi Syuaib juga mengajarkan manusia bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tak menyukai orang yang berbuat zalim dan membuat kerusakan di muka bumi. Orang-orang yang berbuat zalim dan memicu kerusakanlah yang bakal mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pedagang online atau offline, jika ingin sukses, ikuti